Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati komisi dari tim pembimbing saya, Ayahanda Prof. Dr. Khalid Imran Musa MSI. Yang kami hormati Ayahanda Prof. Dr. Anwar Ramli SE MSI. Yang kami hormati komisi dari tim penguji, Ayahanda Prof. Dr. Romansyah Sabahuddin SE MSI. Yang kami hormati Ayahanda Prof. Dr. Darman Manda Shum, yang juga sekaligus sebagai Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial Program Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Yang kami hormati Ayahanda Dr. Sulaiman Samad MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian yang akan saya laksanakan. Dan juga tentunya tidak terlepas dari bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing saya, Ayahanda Prof. Dr. Khalid Imran Musa MSI, beserta dengan Ayahanda Prof. Dr. Anwar Ramli SE MSI. Terima kasih banyak Prof. atas bimbingan dan arahannya selama ini. Untuk itu, perkenankanlah atau izinkanlah saya memaparkan hasil penyusunan proposal yang akan saya laksanakan di SMK Negeri 1 Makassar. Adapun judul penelitian yang saya angkat yakni pengaruh pengetahuan dan motivasi terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Influence knowledge and motivation to behavior entrepreneurship student at vocational high school 1 Makassar. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja. Adapun yang menjadi pendahuluan dalam penelitian ini, yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat manfaat penelitian. Adapun yang menjadi latar belakang masalah dalam penelitian ini yakni berdasarkan observasi yang telah dilakukan terkait pengetahuan kewirausahaan siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Melihat bahwa di jurusan bisnis daring pemasaran lebih dominan dalam mempelajari mata pelajaran kewirausahaan. Maka dari itu, jurusan tersebut lebih berfokus pada teori ilmu kewirausahaan. Maka dari itu, peneliti ingin melihat apakah dengan adanya pemahaman siswa dalam berwirausaha dapat mengacu pada perilaku siswa dalam berwirausaha. Jadi berdasarkan latar belakang dirumuskan 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah ada pengaruh pengetahuan dan motivasi secara parsial terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar? Yang kedua, apakah ada pengaruh pengetahuan dan motivasi secara simultan terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar? Yang ketiga, variabel manakah yang paling berpengaruh secara dominan terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar? Tujuan penelitian terdiri atas 3. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan motivasi secara parsial terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan motivasi secara simultan terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Yang ketiga, untuk mengetahui
variabel yang berpengaruh secara dominan terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdiri atas dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Jadi manfaat teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam dunia pendidikan akan pentingnya sebuah pengetahuan dan motivasi terhadap perilaku berwirausaha, dan juga sebagai bahan pembanding dan pengembangan penelitian di masa mendatang. Kemudian manfaat yang kedua, manfaat praktis. Jadi diharapkan dapat memberikan pemahaman akan pentingnya pengetahuan bagi seorang peneliti, guru, siswa untuk meningkatkan motivasi dalam berwirausaha. Dan juga dapat memberikan kesadaran akan pentingnya aspek usaha di jenjang masa depan. Selanjutnya, bab 2 terdiri atas tinjauan pustaka, kerangka pikir, dan hipotesis. Tinjauan pustaka. Pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil dari sebuah proses pendidikan yang mendapatkan pengalaman yang nantinya akan memberikan suatu tingkat pengetahuan dan kemampuan tertentu. Motivasi adalah perubahan energi dalam diri seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan tanggapan terhadap adanya tujuan. Sedangkan dengan perilaku berwirausaha adalah perilaku yang membuat seseorang untuk menentukan langkah dan perbuatan yang akan dilakukan. Selanjutnya, kerangka pikir. Variabel bebas, yakni pengetahuan kewirausahaan, dalam hal ini variabel X1, yang terdiri atas 4 indikator. Yang pertama, sikap dan perilaku wirausaha. Yang kedua, menganalisa peluang usaha. Yang ketiga, menganalisa aspek-aspek usaha. Yang keempat, menyusun proposal untuk aspek-aspek usaha. Selanjutnya, variabel bebas yang kedua, yakni variabel X2, yang juga terdiri atas 4 indikator. Yang pertama, laba, 2 kebebasan, 3 impian personal, dan 4 kemandirian. Dan kita lihat variabel terikat, yakni variabel Y, yang terdiri atas 10 indikator, yakni kejujuran, integritas, memelihara janji, kesetiaan, kewajiban dan keadilan, suka membantu orang lain, hormat kepada orang lain, warga negara yang bertanggung jawab, mengejar keunggulan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hipotesis. Hipotesis terdiri atas 3. Adapun hipotesis yang pertama diduga bahwa variabel pengetahuan dan motivasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Hipotesis yang kedua diduga bahwa variabel pengetahuan dan motivasi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Dan variabel yang ketiga diduga bahwa variabel pengetahuan secara dominan berpengaruh signifikan terhadap perilaku berwirausaha siswa di SMK Negeri 1 Makassar. Bab 3, metode penelitian. Terdiri atas jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, variabel dan desain penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data,
dan teknik analisis data. Jadi, adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dalam bentuk deskriptif. Kemudian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian dilaksanakan di SMK Negeri 1 Makassar, tepatnya di Jalan Andi Mangerangi nomor 38 Bungaya, Kecamatan Tamalate. Dan adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 1 bulan hingga berakhirnya objek yang akan kami teliti. Selanjutnya, variabel dan desain penelitian. Sebagaimana kita ketahui bahwa variabel bebas yakni terdiri atas pengetahuan yakni X1 dan motivasi X2. Sementara variabel terikat yakni perilaku berwirausaha, dalam hal ini variabel Y. Adapun desain penelitian bisa dilihat di layar bahwa X1, X2 akan berpengaruh apakah mempengaruhi Y atau sebaliknya. Kemudian, populasi dan sampel. Populasi. Dapat dilihat di layar bahwa populasi yang kami ambil di SMK Negeri 1 Makassar yakni pada jurusan bisnis daring dan pemasaran yakni kelas BDP. Terdiri atas kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dan masing-masing terdiri atas 3 kelas dan masing-masing tingkatan yang berbeda. Yang kemudian adapun jumlah siswa keseluruhan yakni 302 siswa. Kemudian sampel. Adapun sampel dalam penelitian ini menggunakan proportionate random sampling, yakni sampel dari populasi yang dipilih secara acak dan profesional. Adapun perhitungan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin, yakni sampel dalam penelitian ini terdiri atas 75 sampel. Dalam hal ini 75 siswa yang nantinya berasal dari kelas yang berbeda. Jadi nantinya masing-masing populasi, masing-masing kelas memiliki keterwakilan untuk dijadikan sebagai sampel. Kemudian, definisi operasional variabel. Pengetahuan merupakan segala sesuatu yang dimiliki dan terjadi dalam diri manusia serta diperoleh atas pencapaian manusia sendiri. Pengetahuan didapatkan melalui proses pendidikan maupun dengan pengalaman. Satu-satunya cara untuk mewujudkan manusia mempunyai moral, sikap, dan keterampilan wirausaha adalah dengan pendidikan. Selanjutnya, motivasi. Motivasi merupakan dorongan untuk mencapai sukses dalam berkompetisi dengan standar sendiri dan selalu berusaha meningkatkan kemampuan dalam mewujudkan cita-cita. Sebab tinggi rendahnya motivasi dan tingkat kepuasan kerja siswa ditentukan oleh faktor atau kondisi tertentu. Adapun dasar untuk melihat motivasi kewirausahaan siswa dengan indikator antara lain laba, kebebasan, impian personal, dan kemandirian. Selanjutnya, perilaku berwirausaha. Perilaku berwirausaha merupakan kumpulan berbagai faktor yang saling berinteraksi, membicarakan tentang aspek mental dan respon fisik yang ada di dalam jiwa seorang siswa atau individu untuk bereaksi terhadap lingkungan fisiknya.
Selanjutnya, teknik pengumpulan data yang terdiri atas 3. Yang pertama, observasi. Yang kedua, kuesioner atau angket. Dan yang ketiga, dokumentasi. Teknik analisis data. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis statistik deskriptif dan uji signifikansi. Terima kasih. Baik, itulah pemaparan proposal yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kehilapan. Itu datangnya dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.